Pengantar ini singkat wahai sahabat Badru El Tamami. Cukup kalian like, setelah like bagikan, dan setelah dibagikan video ini download dan berikan komentar yang baik. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng agar kita bisa lebih semangat untuk menyebarkan agama Islam dan memberikan ilmu-ilmu agama Islam kepada umat Islam. Kebiasaan orang jahiliyah itu kalau bersumpah adalah billata wal uzza, demi berhala Lata dan Uzza. Rupanya itu kebiasaan sudah memasyarakat, sehingga tanpa disadari orang yang telah berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiba-tiba latah kalau dalam keadaan billata wal uzza. Dan bisa jadi ini kebiasaan karena kita dengar di sinetron dengan demi pocong. Nah ini kan ada aja orang kita ini, cuman beda kan kasusnya. Ngomong begitu bagaimana? Nggak ada. Nggak boleh kita bersumpah demi apa gitu. Nah bagaimana kalau sudah terlanjur berucap semacam itu? Kita husnudzon, dia adalah ahli la ilaha illallah. Waktu mengucapkan itu adalah bukan karena dia keluar dari iman, hanya ucapan saja dengan lidahnya. Makanya kafarahnya untuk menghapus dosanya cukup mengucapkan la ilaha illallah dan jangan diulang lagi. Berbeda jika dia meyakini Lata sebagai Tuhan, berhala itu sebagai Tuhan, maka dia harus mengulang syahadatnya karena dia telah murtad dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau ada di antara kita kok lupa bersumpah dengan apa saja selain Allah dan nama-nama Allah, bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah, maka hendaknya langsung ditumpangi segera dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kafarahnya untuk menghapus dosa-dosanya. Dan setelah itu jangan biasa sumpah dengan selain Allah. Bahkan bersumpah dengan nama Allah pun jangan diobral. Tidak dianjurkan kita banyak sumpah hanya karena ingin dipercaya oleh seseorang. Bahkan akan ditandai yang sering sumpah adalah karena dia sering bohong, sehingga untuk berucap saja agar dipercaya oleh orang lain harus bersumpah. Maka sampai dikatakan biarpun benar gak perlu bersumpah. Bersumpah itu kadar darurat. Ada orang dikit-dikit sumpah wallahi demi Allah, wallahi wallahi, akhirnya orang sudah gak percaya lagi kalau ada pakai wallahi, billahi tallahi, double lagi tiga-tiganya, habis. Baik, bersumpah dengan nama Allah pun itu harus tidak kita obral bebas. Kalau berdusta, gede dosa di hadapan Allah. Benar pun tidak dihimbau bersumpah seperti itu. Nah, jika ternyata latah lidah kita bersumpah dengan selain Allah, maka hendaknya langsung ditutup dengan la ilaha illallah dan berusahalah untuk tidak mengulangi. Kemudian memangkola li sahibi, kalau ada orang ngomong dengan sahabatnya kalimat-kalimat maksiat tapi tidak sampai dilakukan. Ayo taruhan yo. Nah, ini kan biasa sering loh. Taruhan mang boleh. Ini persis terjadi zaman ini. Taruhan ayo. Ada yang potong jari lagi katanya. Taruhan. Taruhan adalah haram. Taruhan adalah perjudian. Kalau ini menang saya ini, kalau ini perjudian. Qamir kak, berjudi. Ayo taruhan. Maka kalau tiba-tiba ada orang latah ngomong begitu, falyatasaddaq, di samping tobatnya adalah istighfar mohon ampun kepada Allah, hendaknya dia bersedekah. Biar tidak gampang main-main ngomong begitu. Jadi hati-hati kalau ngomong, kan sering kita taruhan ya, taruhan. Loh, taruhan kan haram. Taruhan tidak diperkenankan. Taruhan adalah dosa. Maka omongannya mengajak kepada dosa. Kalau seandainya ada orang yang diajak lalu melakukannya, tambah gede dosanya. Kalimatnya saja sudah nggak benar, maka biasakanlah kalimat yang baik. Kalau untuk berdiskusi, ngobrol dengan sahabat, nggak usah pakai taruhan. Bener-bener taruhan ya. Wah ini pun nggak lupa, kadang ustadz pun keperucut taruhan. Loh kok taruhan? Ustadz ngajak taruhan. Tahu ya taruhan? Mau kasih apa kalau bener? Nah kan gitu. Ah, ini. Jadi kalau ada kalimat yang terucap dari lisan kita hal-hal semacam itu, langsung falyatasaddaq, bersedekah kepada fakir miskin siapa saja. Maksudnya apa? Bersedekah ini agar kita ini terbatasi, sehingga dia waspada, supaya kalau orang paling pelit dengan uang biasanya. Kalau hanya istighfar kan gampang, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Sekarang taruhan keluar duit nanti kalau saya ngomong jelek lagi. Kan begitu. Fal yatasaddaq. Hendaknya bersedekah agar ke depan dia waspada, tidak berucap asal jeblak, asal ngomong. Sebab kalimat-kalimat jelek itu biarpun tidak didengar oleh orang tetap jelek dan dosa di hadapan Allah, dan harus kita mohon ampun. Dan di samping kita mohon ampun beristighfar, diajarkan Nabi fal yatasaddaq, dicambuk dengan sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari, hikmah yang ke-38. La tata'adda, jangan engkau lampaui. Jangan sampai engkau melampaui niyata himmatika ila ghairihi. Niat, kemauan, semangatmu kepada selain Allah. Engkau punya hajat banyak, kemauan banyak. Jangan sampai di saat engkau menghadapkan hajatmu kepada selain Allah. Ini keimanan. Hendaknya hajatmu hanya kau hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, fal karim, Allah Maha Pemurah. La tatakhattahul amalu, tidak akan angan-angan manusia ini, maksudnya la tatakhattahu, takhattur riqab, kalau ada orang di masjid enggak boleh, kalau ada orang sudah baris begini lalu melangkai, tidak akan melampaui. Jadi amal, angan-angan, harapan manusia ini tidak akan bisa melampaui. Artinya apa? Yang bisa memberi itu hanya Allah. Selain Allah tidak akan bisa memberi seperti Allah. Nggak ada yang bisa melewati. Nggak ada yang bisa lebih dermawan dari Allah. Nggak ada yang bisa lebih besar pemberiannya dari Allah. Nggak ada yang bisa lebih agung dari Allah. Hanya Allah. Nah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari untuk memandang kepada Allah. Biarpun setelah itu kita berurusan dengan selain Allah, tapi harus tetap kepada Allah. Nah, kita mau berobat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwasanya menyembuhkan kita adalah dokter. Tapi tetap dihancurkan karena Allah membuat sebab. Dan sebab harus diambil. Dan orang mengambil sebab bukan syirik. Bahkan kalau kita berkata, dokter tolong sembuhkan saya, Anda ahli iman, tidak syirik. Maksudnya apa? Minta diobati, yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan ini dihimbau, dianjurkan. Nah, maksudnya Ibn Athaillah adalah biasakanlah dalam segala aktivitasmu itu kau sertakan Allah di dalamnya, supaya kita tidak lepas kontrol. Membawa Allah, kita berobat ingat Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ada satu kisah, kebenarannya ini satu riwayat, dikisahkan tentang Sayyidina Musa alaihissalam. Suatu ketika Sayyidina Musa alaihissalam itu merasakan sakit di sebuah perjalanan. Lalu di saat sakit minta, ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Lalu Allah memberikan wahyu, makanlah buah itu atau daun tertentu di dalam perjalanannya. Lalu Sayyidina Musa mengambil daun lalu dimakan dan sembuh. Kemudian dalam perjalanannya lagi sakit yang serupa. Kemudian dia langsung mengambil daun tersebut dan dimakan, tidak sembuh. Lalu ngadu kepada Allah, ya Allah penyakitnya sama dan yang aku makan sama, tapi kenapa dulu aku makan obat, makan daun itu sembuh, sekarang makan daun yang serupa tidak sembuh? Padahal penyakitnya sama, obatnya juga sama. Dijawab oleh Allah, dulu waktu kau mengambil daun yang pertama kau serahkan kepadaku. Setelah itu kau lupa, langsung saja menuju kepada daun, tidak menuju kepadaku, maka daun tidak akan menyembuhkan. Ini adalah pelajaran iman yang tinggi untuk kita. Kalau kita minum obat, jangan mengatakan obat ini menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, sekarang babnya ini yang sering disalah fahami, menjadikan orang salah faham, mengambil wasilah, mengambil sebab. Apakah diperkenankan atau tidak? Bahkan mengambil sebab kadang diperintahkan, termasuk kalau orang lapar bisa saja. Orang lapar gak cukup, ya Allah kenyangkan aku. Tidak, ambil piring hambaku, ambil nasi, masukkan ke mulutmu, baru nanti kenyang. Mengambil sebab. Ada sebab dohir seperti itu. Ada sebab oleh Allah dijadikan sebab
yang dijadikan Allah dari sebab-sebab zahir, makan, minum dan sebagainya. Mengambil sebab, tapi ingat di saat kita mengambil sebab harus tahu siapa musabbib, siapa pemberi sebab. Allah. Allah. Dan harus ada keyakinan seperti itu. Yang salah adalah meyakini sebab lalu lupa Allah, keluar dari iman. Tapi orang mengambil sebab tidak keluar dari iman. Tapi kalau orang mengambil sebab lalu lupa Allah, maka dia adalah tidak beriman lagi. Nah, inilah kebiasaan ahli iman. Bukan berarti kalau orang berobat itu kurang tawakal. Oh tidak. Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Saat ada satu orang yang datang ke masjidnya Rasulullah membawa ontanya, Nabi melihat karena masjid Nabi itu kebuka begini dan tidak segede itu. Waktu itu masjidnya masih kecil, jadi kalau ada orang datang ya ketahuan. Dan masyarakat muslimin belum sebanyak hari ini. Jadi Nabi lagi duduk, ada sahabat Nabi datang membawa ontanya tapi tidak diikat. Lalu Nabi bertanya, loh kok ontamu enggak kok ikat? Lalu dia mengatakan, tawakal aku ya Rasulullah, aku serahkan kepada Allah. Ditegur oleh Rasulullah, iqil fatawakkal, ikat baru tawakal, usaha. Nah sekarang bab mengambil usaha, mengambil sebab ini adalah harus. Bahkan sebagian wajib mengambil sebab. Sebab kita hidup, mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah adalah haram. Jangan gaya tawakal setelah menikah aku serahkan kepada Allah, kalau dapat rezeki, kalau enggak. Ngurusi orang begitu, tapi giliran dirinya sendiri enggak pernah ada orang ngomong, ya Allah kalau memang aku jatahnya kenyang, enggak usah cari makan, enggak ada. Mesti dia nyari makan. Nah, termasuk sebab-sebab yang lainnya adalah kalau kita memohon kepada Allah tapi membawa sesuatu, menjadikan yang lainnya itu sebab atau melewati sebab yang telah Allah tetapkan. Itu wajar, normal. Tidak ada satupun yang mengatakan kafir kalau ada orang berkata, ya dokter, ya tabib, wahai dokter, aku sudah tidak kuat, tolong saya dokter. Siapa yang mengatakan syirik? Tidak ada. Karena kita boleh minta tolong kepada manusia. Yang menjadikan syirik adalah lupa kepada Allah dan tidak meyakini kalau Allah yang menolong. Tapi kalau kita datang kepada dokter lalu kita minta tolong dokter, tidak syirik. Karena apa? Kita menuju kepada orang yang memang kita harus ke situ. Karena dokter itu telah dijadikan oleh Allah orang yang mengetahui tentang obat, lalu kita datang ke tempat tersebut. Nah, yang ingin ditegaskan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, keyakinanmu bahwasanya yang menyembuhkanmu adalah Allah. Termasuk diantaranya kalau kita menuju kepada Allah membawa Nabi Muhammad, bukan suatu yang syirik. Misalnya Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu dengan Nabi Muhammad, enggak syirik. Yang sering disebut dengan istilah tawassul. Sebab memintanya tetap kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Jadi bukan sebuah kesyirikan. Minta kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan sesuatu yang telah dipilih oleh Allah. Minta obat kesembuhan dari Allah melalui dokter. Dokter dipilih oleh Allah dalam urusan kesehatan. Nabi Muhammad pilihan Allah, kita menuju kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam doa yang sering disebut dengan tawassul, dengan doa dengan tawassul, Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu dengan Nabi akhir zaman, dengan Nabi yang mulia, dengan Nabi Muhammad. Sah? Ada sebagian orang yang begini dikatakan syirik. Syirik dari mana? Wong mintanya kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Bahkan suatu ketika ada Nabi minal anbiya dalam keadaan Nabi Musa dikisahkan juga. Dalam keadaan kesusahan dia minta, ya Allah. Dia minta tidak kepada Allah. Kisah tentang Fir'aun dikisahkan bahwasanya Nabi Musa itu takut kepada Fir'aun. Lalu minta, ya Allah aku minta perlindungan, aku minta pertolongan kepadamu. Fir'aun sungguh sangat menakutkan. Loh kok
Nabi Musa takut kepada Fir'aun, ini gimana kisahnya? Berarti syirik dong. Lihat dulu kisahnya, disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa takut kepada Fir'aun, tapi setelah takut kepada Fir'aun mintanya kepada siapa perlindungannya? Allah. Hakikat iman memang ada manusia yang menakutkan kok, ular, harimau, ini semuanya menakutkan, tapi kembalinya tetap kepada Allah. Nah inilah termasuk memohon, namanya bertawassul, memohonnya tetap kepada Allah, tapi yang dibawa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku atawajjahu ilaika, memohonnya tetap kepada Allah, ilaika kepadamu, binabika, yang aku bawa adalah nabimu, nabi rahmati, berikan kepadaku begini ya Allah. Ini adalah hal yang wajar, bukan sebuah kesyirikan seperti yang dikatakan sebagian orang. Hal yang begini dikatakan syirik. Bahkan ada sebagian mengatakan kalau Nabi Muhammad hidup mah boleh bertawassul, tapi kalau sudah meninggal nggak boleh. Loh, kenapa kok justru malah dibedakan? Memang kalau Nabi Muhammad hidup bisa memberi langsung dengan dirinya sendiri? Tidak bisa. Nabi Muhammad waktu hidup tidak bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah membawa Nabi Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad bisa memberi dari dirinya. Kita mintanya kepada Allah, tapi kita membawa sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh Allah, seperti amal soleh, orang soleh, dan Nabi Muhammad adalah paling solehnya manusia. Kita minta kepada Allah dan membawa Nabi Muhammad. Maka justru berbahaya sekali orang yang membedakan bertawassul kepada Nabi di saat hidup, kalau sudah Nabi Muhammad meninggal lalu tidak boleh. Ini berbahaya sekali. Apa yang menjadikan beda? Apakah waktu hidup Nabi bisa memberi dari dirinya sendiri? Yang mengatakan begitu keluar dari iman. Nabi waktu hidup tidak akan bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Akan tapi kita minta kepada Allah membawa Nabi Muhammad karena pangkat kemuliaan Nabi Muhammad, bukan karena hidupnya Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad mulia. Dan Nabi Muhammad mulianya tidak akan berubah, waktu meninggal tetap mulia, waktu hidup mulia. Maka yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi justru bermasalah dalam keimanannya. Ini namanya tawassul, ad-du'a, memohon kepada Allah bitawassul. Memohon di dalamnya adalah disebut orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah doa bitawassul, memohon kepada Allah lah. Ini seperti hikmah yang disebutkan. Memohonnya tetap kepada Allah, tapi ada yang lain yang disebut, membawa nama-nama orang yang dicintai oleh Allah seperti Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Di sana ada lagi namanya tawassul bid-du'a. Tawassul bid-du'a, tawassul bidu'a itu beda dengan doa bitawassul, dibalik. Tapi maknanya beda. Kalau doa bitawassul kita memohon kepada Allah, di dalamnya ada orang-orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah, atau dengan amal soleh. Contohnya dengan amal soleh disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari misalnya, itu ada kisah orang yang terperangkap dalam gua. Waktu berada dalam gua tiba-tiba ada batu menggelincir menutup gua, nggak bisa keluar. Didorong pun nggak mampu karena batu gede. Kalau dibiarkan di situ mati. Nabi bercerita dalam hadis sahih. Kemudian 3 orang yang berada di dalam gua ini memohon kepada Allah dengan membawa amal solehnya. Memohon kepada Allah, ya Allah, aku pernah punya amal soleh begini ya Allah, aku pernah berbakti pada ibuku begini ya Allah, aku pernah menjauhi maksiat begini ya Allah. Maka geser batu, geser lagi. Ini menunjukkan namanya doa bitawassul, memohon kepada Allah, di dalamnya ada sesuatu yang dicintai oleh Allah, dibawa agar doa kita ke bawah. Amal soleh Nabi Muhammad ini. Tapi di sana ada namanya tawassul bid-du'a. Lah tawassul bid-du'a ini begini. Kita datang kepada satu orang, tolong doain saya ya. Kan saya bisa doa sendiri. Tapi kenapa kita minta tolong kepada orang lain? Dan ini boleh secara syariat. Nabi pernah minta doa kepada Sayyidina Umar. Dan orang minta doa kepada orang sudah wajar. Padahal kita bisa minta doa langsung pada Allah. Kan Tuhan kita dekat dengan kita. Kita bisa minta langsung, tapi kenapa kok diajarkan kita minta kepada orang lain? Membangun husnudzon kepada orang lain, agar kita juga tawadhu. Jadi kita minta, Ustaz, Ibu, saudaraku, tolong doakan saya. Nggak pernah ada orang ngomong, doai sendiri, wong Allah tahu, Allah bisa, ngapain minta saya? Nggak ada. Kalau ini namanya tawassul bid-du'a. Tapi yang satu lagi, doa bitawassul, inilah di saat orang tidak bisa membedakan antara keduanya, makanya rancuh di masyarakat. Ada orang dikit-dikit mengkafirkan dan membid'ahkan. Kembali pada hikmahnya Ibn Atha'il As-Sakandari, fal karimu, Allah maha pemurah. Kepada siapa lagi engkau akan memohon kalau bukan kepada Allah?
Tidak akan beruntung jika engkau memohon kepada selain Allah. Nah, kalaupun kita harus memohon, meminta kepada selain Allah, tetap harus kita bangun keyakinan yang memberi adalah Al-Karim, Allah yang Maha Pemurah. Jangan salah alamat, Allah yang Maha Pemurah. Maka di sana ada bab kita harus bersyukur kepada orang yang telah dipilih oleh Allah. Sehingga Nabi menyebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, belum bersyukur kepada Allah. Loh, urusannya dengan manusia, katanya memberi Allah. Yang memberi hanyalah Allah. Tapi Allah telah memilih sebagian hambanya untuk menyampaikan kebaikan dari Allah untuk hamba yang lainnya. Allah telah memilih sebagian hambanya untuk menyampaikan kebaikan dari Allah, padahal Allah bisa menyampaikan secara langsung. Akan tapi Allah dengan sengaja, yang kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi, Allah telah menjadikan seseorang untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Maka di situ kita harus bersyukur kepada orang yang dijadikan oleh Allah sebab sampainya kebaikan dari kita. Dibalik, kalau tadi yang kita bahas, kita menuju Allah melewat manusia. Dan ini bukan seperti orang nyembah berhala, bukan. Tawasul jangan disamain dengan nyembah berhala. Kalau orang kafir nyembah berhala, nyembah benar berhala, nyembah berhala, sujud kepada berhala, kafir, syirik. Kalau orang memohonnya kepada Allah dengan membawa hal-hal yang dicintai oleh Allah, diajarkan oleh Nabi. Cuman begitulah, sebagian orang yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, mudah mensyirikkan orang lain. Katanya kalau kita tawasul dengan Nabi Muhammad seperti menjadikan Nabi Muhammad berhala. Bukankah kita bisa langsung minta kepada Allah? Kenapa harus membawa Nabi Muhammad lah ini? Yang mengajari adalah Rasulullah. Dalam hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa, tentang tawasul dalam doanya, Allahumma ya Allah inna natawassalu ilaika binabiyyika, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu, natawassalu ilaika binabiyyika, dengan nabimu. Memohonnya kepada Allah, nabinya dibawa. Nabi mengajarkan dalam hadis sahih. Akan tapi begitulah di masyarakat yang tidak ada henti-hentinya, dikit-dikit mengkafirkan ahli tawassul. Dan di sana memang ada kesalahan dari ahli tawassul. Mereka mendefinisikan tawassul dengan otaknya, pikirannya sendiri tanpa belajar. Di antaranya ahli tawassul itu, kalau ditanya tawassul itu apa sih? Ya tawassul itu begini loh ya, kalau kita datang presiden susah lewat anaknya. Nah ini kan kurang ajar, masa kepada Allah tidak begitu. Ini gara-gara nggak ngaji yang ahli tawassul salah, sehingga orang menilai tawassul salah. Tawassul itu adalah memohonnya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu adalah doa bitawassul. Nah, dibalik lagi, kalau bersyukur, kita mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat melalui seseorang, maka kita hendaknya bersyukur dengan orang tersebut. Kenapa? Karena Allah telah memilih dia. Dia telah dijadikan oleh Allah sebab kebaikan nyampe kepada kita. Makanya di sana ada pendidikan bakti pada orang tua. Sebelum kita minta, orang tua kita telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang lembut, rela, dikencingin oleh kita pun masih senyum, dibangunkan kita malah senyum. Coba, itu karunia Allah diberikan kepada kita lewat orang tua kita. Apakah Allah tidak bisa memberi langsung? Bisa. Lalu kenapa Allah menjadikan? Begitulah kehendak Allah. Allah menjadikan ibunda kita sayang pada kita, ayahanda kita cari nafkah, dan seterusnya. Kemudian ada orang dermawan memberikan kepada kita bantuan di saat kita fakir. Allah pilih dia, maka kita perlu bersyukur. Bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi ingat, bersyukurnya kepada manusia karena bersyukur kepada Allah. Jangan salah, kalau bersyukur kepada manusia karena dia sebagai yang memberi, maka itu menjadi salah juga. Kita bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita karena husnudzon kita, karena kita memandang baik. Allah telah memilih dia. Padahal Allah kan bisa memberikan langsung kepada saya. Kan bisa saja saya berbisnis lalu dapat duit. Tapi kenapa aku dijadikan oleh Allah kurang, lalu Allah kirim orang kaya, lalu bersedekah kepada saya. Tentu orang ini ada kelebihannya. Maka kita berterima kasih kepada manusia tersebut. Nah, jadi intinya adalah bolak-balik. Di saat bersyukur, tetap syukur yang sesungguhnya kepada Allah. Syukur yang sesungguhnya kepada Allah. Dan di saat kita memohon pun, di saat kita urusan dengan manusia, harus tetap kepada Allah.
Ibn Athaillah Sakandari menjadikan kita biasa dengan Allah, begitu loh. Dikit-dikit dengan Allah. Memang urusan kita dengan manusia, tapi jangan lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta obat. Berobat dan saat sakit, belajar. Nah, kan selama ini kita itu sering lupa kepada Allah. Di dalam banyak hal karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita jadi lupa kepada Allah. Sering kami contohkan, lihat. Itu kalau anak sekolah yang cerdas pinter tuh jarang minta doa sama kiai, tidak pernah tahajudan tuh yang cerdas itu. Tapi yang bebel, yang gampang nggak lulus itu, waduh sholatnya banyak itu. Minta doa, rajin ngaji, rajin. Kasihan, kasihan yang cerdas. Masa dekat kepada Allah nunggu bebel dulu nih? Sering kami buatkan contoh seorang ibu yang menemukan anaknya sakit. Kalau ibu itu membiarkan anaknya sakit tidak diobati, itu ibu gila. Fitrah nurani seorang ibu kalau menemukan anaknya sakit bergegas untuk diobati. Karena dia punya duit, langsung dia telepon, dokter buka tidak, anak saya demam tinggi 40, takut step. Dokter mengatakan baik, langsung pergi. Itu kan ibu biasanya rata-rata begitu, nggak pandang malam nih, pokoknya pengen segera mengantarkan anaknya pergi ke dokter. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu yang solehah ini di saat anaknya sakit sebelum pergi ke dokter mengambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku? Tanyakan. Mana Allah? Mana Allah? Siapa di antara kita di saat ingin berobat lalu kita ngadu kepada Allah biarpun tidak sampai melakukan sholat, ya Allah sembuhkan? Siapa orang yang sebelum membuka tokonya melakukan sholat 2 rakaat agar diberi, diberkahi, dimudahkan dalam urusan rezekinya? Usaha itu ada 2 cara. Yang pertama adalah usaha zahir, harus dengan upaya zahir bekerja mencari rezeki. Tapi yang terdahsyat adalah usaha batin. Dan ini berlaku kepada ustadz yang mengajar sekalipun. Kata Imam Nawawi, ada ustadz terlena, tertibu dengan kecerdasannya, datang ke majelis hanya mengandalkan kecerdasannya, syarahnya yang hebat, ilmunya yang luas, sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana saya menjelaskan dengan jelas. Lupa bahwasanya yang memberi hidayah adalah Allah. Maka kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi, seorang guru sebelum menghadiri majelis di tengah malam sudah ngadu berjam-jam kepada Allah. Biarpun berjam-jam pasti ada pengaduannya kepada Allah. Bahkan kalau perlu sebelum masuk majelis, sebelum mengajar, melakukan sholat 2 rakaat, menengadahkan tangan memohon, ya Allah, aku akan mengajari mereka ilmu. Buka hati mereka, buka pikiran mereka. Karena tahu yang memberi hidayah adalah Allah.